Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Anissa dengan NIM 19045118. Yang kedua, Dinda Aldianti dengan NIM 19045125. Yang ketiga, Reva Agustin dengan NIM 19016120. Dan yang terakhir, Sosa Febrita Setiawati dengan NIM 19029179. Pada pertemuan ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait dengan jenis layanan pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17+. Selanjutnya, ada 5 agenda atau 5 bahasan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, bimbingan kelompok. Yang kedua, konseling kelompok. Yang ketiga, konsultasi. Yang keempat, mediasi. Dan yang terakhir, advokasi. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam BK untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok. Nah, manfaat bimbingan kelompok ini yaitu ada 3. Yang pertama, memungkinkan adanya layanan untuk semua konseli. Yang kedua, konseli dilatih menghadapi tugas atau masalah bersama. Dan yang terakhir adalah konseli didorong untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga terdapat 2 tujuan dari bimbingan kelompok ini. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dan tujuan khususnya adalah untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian peserta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap pertumbuhan kelompok, yaitu terbagi atas 4. Yang pertama, fase pembentukan rasa kekompakan. Yang kedua, fase pancaroba. Yang ketiga, fase pembentukan norma. Dan yang keempat adalah fase berprestasi. Kemudian kita masuk pada topik kedua, yaitu layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok adalah suatu upaya pembimbing atau konselor membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, terdapat 4 tahap dalam proses pelaksanaan konseling kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap kegiatan. Dan yang keempat adalah tahap pengakhiran. Kemudian juga terdapat 4 dari tujuan konseling kelompok ini, meliputi yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa terhadap teman sebaya. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah menuntaskan permasalahan-permasalahan dari kelompok. C. Layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi. Dalam layanan konsultasi, ada 3 pihak yang tidak bisa dipisahkan, yaitu guru pembimbing, konsulti, dan pihak ketiga. Tujuan dari layanan konsultasi ini adalah untuk memberikan solusi, saran, dan nasihat yang diberikan oleh tenaga pendidik sekolah dalam menganalisis berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan siswi di sekolah. Komponen layanan konsultasi ada 2. Yang pertama, konselor adalah tenaga ahli yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling. Yang kedua ada konsulti dan pihak ketiga. Konsulti merupakan individu yang meminta bantuan, sedangkan pihak ketiga adalah permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga, setidaknya menjadi tanggung jawab konsulti.
Teknik-teknik layanan konsulti ada dua. Yang pertama, teknik umum, yaitu tindakan konselor untuk mengembangkan proses konseling konsultasi. Yang kedua, teknik khusus, untuk mengubah tingkah laku klien terutama berkenaan dengan masalah yang dialami pihak ketiga. D. Layanan mediasi. Menurut Wijono, tahun 2010, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian konflik yang melibatkan campur tangan pihak ketiga. Menurut Sumartono, tahun 2006, berpendapat proses mediasi suatu prosedur penyelesaian konflik yang menggunakan orang ketiga sebagai media untuk berkomunikasi pada kedua pihak yang terlibat konflik. Maka, dapat disimpulkan bahwa layanan mediasi merupakan suatu kegiatan bimbingan dan konseling dari pemecahan konflik yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Tahapan mediasi ada yang pertama, mempersiapkan mediasi. Yang kedua, menata ruang. Yang ketiga, menyampaikan pernyataan pembuka. Yang keempat, mengidentifikasi isu-isu. Yang kelima, mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak. Yang keenam, memfokuskan penyelesaian permasalahan. Yang ketujuh, memfasilitasi terjadi mediasi informasi, opening, uniting, dan pemecahan masalah. Yang kedelapan, konselor memperjelas keinginan kedua pihak untuk menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, membicarakan berbagai kemungkinan kesepakatan agar dapat menyelesaikan konflik. Yang kesepuluh, mencapai kesepakatan. Yang kesebelas, menyatakan kesepakatan. Dan yang terakhir, menutup mediasi. E. Layanan advokasi. 1. Layanan advokasi adalah layanan BK yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan untuk mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas dan terpuji. 2. Fungsi advokasi adalah konseling berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh haknya yang dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. 3. Layanan advokasi diterapkan oleh konselor untuk menangani berbagai kondisi tentang cederanya hak seseorang terkait dengan pihak yang berkewenangan demi dikembalikannya hak klien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.